Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Ahmad Dahril dengan NIM 1058411111822 dari kelas 6D akan mempresentasikan tentang pengujian sistem black box testing pada fitur-fitur utama aplikasi Dana. Adapun yang nanti saya jelaskan yaitu yang pertama itu metode pengujian black box testing, yang kedua jenis metode black box yang digunakan, yang ketiga langkah-langkah pengujian, dan yang keempat tools yang digunakan. Dana adalah salah satu aplikasi dompet digital terpopuler di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan transaksi keuangan, mulai dari pembayaran tagihan, transfer dana, hingga pembayaran di merchant. Sebagai aplikasi finansial, keandalan, keamanan, dan fungsionalitas yang berjalan tanpa kesalahan adalah prioritas utama. Kesalahan kecil dalam proses transaksi dapat menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, pengujian perangkat lunak yang sistematis sangat penting untuk memastikan setiap fitur berfungsi sesuai harapan. Proyek ini akan melakukan pengujian sistem pada aplikasi Dana menggunakan metode black box testing. Kemudian, metode ini dipilih karena memungkinkan penguji untuk fokus pada fungsionalitas dari sudut pandang pengguna tanpa perlu mengetahui struktur kode internal aplikasi. Pengujian akan difokuskan pada fungsi-fungsi yang krusial yang paling sering diakses oleh pengguna. Tujuan pengujiannya itu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendokumentasikan fungsionalitas pada fitur-fitur utama aplikasi Dana. Yang kedua, menerapkan berbagai teknik pengujian black box seperti equivalence partitioning, boundary value analysis, decision table testing, dan state transition testing. Yang ketiga, memastikan alur proses transaksi seperti top up, transfer, dan pembayaran berjalan sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Yang keempat, menemukan potensi bug atau kesalahan fungsi pada aplikasi untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Terus, ruang lingkup pengujian. Ruang lingkup pengujian juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, aplikasi. Aplikasi yang digunakan yaitu Dana yang perlu versi terbaru yang tersedia di Google Play atau App Store. Terus perangkat yang saya gunakan yaitu Realme N6 Pro dengan versi Android 11. Fokus fitur yang diharapkan ada 4. Yang pertama, top up saldo, transfer antar pengguna Dana dan ke rekening bank, pembayaran token listrik, dan pembayaran dengan kris. Metode yang dilakukan yakni metode black box. Black box sendiri adalah merupakan suatu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan tanpa memeriksa struktur internal kode, desain program, atau logika implementasinya. Dalam pengujian ini, penguji hanya berinteraksi melalui antarmuka pengguna atau user interface, serta memberikan sejumlah input dan kemudian mengamati serta memverifikasi apakah sistem menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi berperilaku sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi fungsional tanpa mempertimbangkan bagaimana sistem tersebut bekerja secara internal. Adapun jenis metode black box yang saya gunakan yaitu ada 4. Yang pertama, equivalence partitioning, yaitu input data dikelompokkan ke dalam partisi atau kelas yang ekuivalen. Pengujian ini dilakukan dengan mengambil satu sampel dari setiap partisi, baik itu valid atau tidak valid. Contohnya itu seperti menguji input nominal dengan angka valid seperti
Rp50.000 dan tidak valid seperti min 1.000 dan format salah seperti A, B, C. Yang kedua itu boundary value analysis. Ini berfokus pada pengujian nilai-nilai di batas minimum dan maksimum dari sebuah input. Contohnya seperti menguji fitur top up dengan nominal minimum Rp10 dan maksimal yaitu Rp10 juta. Yang ketiga ada decision table testing. Ini digunakan untuk menguji fungsionalitas yang memiliki kombinasi kondisi input yang berbeda-beda. Contoh, menguji pembayaran kris dengan kondisi saldo cukup dan voucher berlaku, dan saldo tidak cukup serta vouchernya berlaku. Yang keempat yaitu state transition testing. Di sini kita menguji perubahan status dari suatu objek atau sistem saat melalui serangkaian proses. Contohnya yaitu menguji alur status pembayaran tagihan dari pending, processing, paid, dan complete. Kemudian ada langkah-langkah pengujian. Di langkah-langkah pengujian ini ada 6 tahap, yakni yang pertama identifikasi fitur, yaitu kita memilih fitur-fitur utama pada aplikasi Dana yang akan diuji. Yang kedua, perancangan skenario uji, membuat test case untuk setiap fitur berdasarkan metode black box yang telah ditentukan. Yang ketiga, persiapan lingkungan uji, di mana kita menyiapkan perangkat, koneksi internet, dan saldo Dana yang cukup untuk pengujian. Yang keempat, eksekusi pengujian, menjalankan setiap test case secara manual, memberikan input sesuai skenario, dan mengamati output yang dihasilkan. Yang kelima yaitu ada dokumentasi hasil, yaitu kita mencatat hasil aktual serta membandingkannya dengan hasil yang diharapkan dan mengambil screenshot sebagai bukti. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, analisis dan pelaporan. Menganalisis hasil untuk menentukan status valid atau tidak valid dan menyusun laporan akhir. Terus untuk perancangan skenario ujinya itu saya cuma tampilkan 5 yang disebut sebagai fitur-fitur utama aplikasi Dana. Yang pertama, top up saldo. Tujuannya itu memastikan saldo bertambah sesuai nominal yang diinput. Kemudian ada transfer antar pengguna, yaitu memastikan saldo pengirim berkurang dan saldo penerima bertambah. Terus ada transfer ke rekening bank, yaitu memastikan saldo Dana berkurang dan dana berhasil masuk ke rekening bank tujuan. Kemudian yang keempat, pembayaran via kris, yaitu memastikan pembayaran berhasil dan saldo terpotong sesuai nominal. Yang kelima, ada pembayaran token listrik. Artinya di sini kita memastikan bahwa tagihan terbayar dan pengguna mendapatkan bukti pembayaran. Di sini saya ada 20 hasil pengujian. Yang menampilkan ada 19 status valid dan 1 status tidak valid. Status tidak validnya itu ada pada pengujian ke-15, yaitu pada saat kris valid dan saldo tidak muncul. Yang saya harapkan di sini adalah adanya pesan yang muncul seperti saldo tidak cukup di halaman konfirmasi, tetapi yang dimunculkan pada aplikasi ini hanya muncul pesan pindai kode QR gagal. Kita perlu coba lagi dan itu mungkin kurang, mungkin bisa diperbaiki untuk kedepannya. Adapun analisis hasil pengujian saya berdasarkan 20 kasus ujian telah dieksekusi, itu seluruh hasil aktual atau outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, semua kasus uji dinyatakan valid 19 dan tidak valid 1. Analisis fungsionalnya itu seperti fitur-fitur seperti top up, transfer, pembayaran tagihan, dan kris berjalan dengan stabil. Kemudian penanganan error, dan yang ketiga potensi peningkatan. Dari tabel yang tadi didapat keterangan bahwa
yang menggunakan metode equivalence partisi ada 9 pengujian, boundary value analysis ada 2 pengujian, decision table ada 5, dan state transisi ada 4 pengujian. Adapun lampiran ini adalah hasil dari pengujian saya yang langsung saya ambil dari aplikasi Dana, tetapi menggunakan fitur screenshot di perangkat keras yang saya gunakan. Jadi kesimpulan untuk pengujian black box kali ini di aplikasi Dana itu telah berhasil dilaksanakan serta mencakup 20 skenario uji pada 4 fitur utama: top up, transfer, pembayaran tagihan, dan pembayaran kris. Kemudian berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 1. Seluruh fungsionalitas yang diuji pada aplikasi Dana telah berjalan sesuai dengan spesifikasi dan harapan dari sudut pandang pengguna. Kemudian yang kedua, penerapan metode equivalence partisi, boundary value analysis, decision table, dan state transisi efektif dalam memvalidasi berbagai skenario penggunaan normal maupun skenario anomali. Yang ketiga, aplikasi menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi pada fitur-fitur finansial krusial, dibuktikan dengan kasus uji yang 90% itu berstatus valid dan 10%-nya itu tidak valid. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.